Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Fauji di channel ini. Eh, Nampaknya proses naturalisasi Max Hilgers dan Aliano Rangers sudah tinggal finalisasi, yaitu pengambilan sumpah. Kedua pemain ini dijadwalkan akan melakukan pengambilan sumpah di Belanda yang harusnya minggu ini dilakukan, namun dia schedule minggu depan. Mungkin karena ada kendala teknis atau ada jadwal yang tidak sesuai gitu ya. Nah, yang menarik adalah bisa dipastikan ketika proses pengambilan sumpah itu berjalan lancar, maka kedua pemain ini akan bisa langsung didaftarkan untuk bermain pada kualifikasi Piala Dunia pertandingan ketiga dan keempat, yaitu saat melawan Bahrain dan Cina. Nah, kedua pemain ini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan tidak dipanggil untuk menggantikan dua pemain ini. Karena timnas hanya bisa menyetorkan nama sebanyak 23 pemain. Dari yang biasanya dipanggil oleh coach STY sebanyak 26 pemain, namun ada pemain ya, 3 pemain yang biasanya tidak diikut sertakan. Jadi hanya 23 pemain saja. Yang jadi pertanyaan adalah jika 23 pemain ini lalu ditambahkan dua pemain yaitu Eliano dan Mes Hilgers, ini siapa yang akan keluar? Seperti yang kita ketahui, Mes Hilgers ini adalah pemain belakang ya, back sentral. Dan rasa-rasanya ketika proses naturalisasi dan pendaftaran ke FIFA itu lancar, maka bisa dipastikan Mes ini akan langsung bermain gitu. Nah, untuk mengganti Jai Ijes rasanya agak sulit ya, atau mengganti kemungkinan ya antara Hamner dan Rizky Ridho. Namun kedua pemain ini pun cukup tangguh di lini belakang. Bisa jadi yang akan digeser atau yang akan digantikan tidak dipanggil oleh STY itu adalah eh, Ferrari. Nah, Ferrari sejauh ini memang di ronde ketiga belum dimainkan. Jadi ada kemungkinan Ferrari ini tidak akan dipanggil, kemudian namanya diganti oleh siapa? Oleh Messilgers. Karena di sisi kanan pun kita ada Kelvin Verdong, kemudian ada eh, siapa? eh Ya, saya jadi lupa namanya. Itu sangat solid gitu ya di lini belakang. Jadi memang lini belakang timnas ini masih sangat mewah untuk dibongkar gitu ya. Namun juga ketika misalkan Ferrari itu tidak dipanggil, kemudian yang masuk itu adalah Mads Hilgers, ini juga nanti siapa yang akan dimainkan? Karena mungkin bingung kan antara Jai, kemudian Rizky Ridho, Justin Hubner, Mads Hilgers. Belum lagi ketika mungkin akan dipanggil Jordi Amat. Ya mungkin bisa jadi kalau Jordi Amat eh, karena mungkin ada faktor usia, meskipun berpengalaman ya. Tapi lihat kondisi apakah dia fit atau tidak. Nah ini yang menjadi tanda tanya nanti bagaimana kondisi timnas ketika Messi Hilgers masuk. Kemudian di lini tengah yang kita tahu juga lini tengah kita di situ sebetulnya sudah ada Nathan, kemudian sudah ada Ivar dan juga ada eh, apa namanya Tom Hai. Nah ini siapa yang akan diganti gitu ya? Tentu Eliano akan masuk. Tapi kalau menurut saya yang kemungkinan yang tidak akan dipanggil adalah Ricky Kambuaya atau Egy Maulana Fikri. Seperti yang kita tahu, Egy dan Ricky Kambuaya ini dua pemain yang belum bermain saat melawan Australia dan saat melawan Arab Saudi. Bisa jadi kedua pemain ini tidak dipanggil untuk bisa memberikan slot kepada Eliano Renders. Nah lalu siapa yang akan dimainkan tentu juga ini menjadi tanda tanya juga gitu ya. Karena baik Nathan, kemudian Tom Hai, kemudian Ivar itu juga tiga tiga pemain tengah kita yang cukup oke gitu ya. Dan belum selain itu kita juga masih punya Witan gitu ya. Lalu di sisi sayap kita punya Marcelino, ada Ragnar, pemain depan juga ada Strike seperti yang banyak diberitakan bahwa Eliano ini adalah salah satu pemain yang bisa ditempatkan dimanapun. Jadi bisa jadi yang tidak akan dipanggil oleh coach Sintayong itu di
pemain tengah itu lagi-lagi memang, apa namanya, pemain-pemain yang jarang dimainkan atau belum pernah dimainkan seperti Ricky Kambuaya, Egy, nah itu ya. Namun apapun informasinya, apapun kondisi tersebut, tentu kita semua pasti akan tetap berharap bahwa itu adalah yang terbaik. Siapapun yang tidak akan dipanggil karena adanya, eee, pemain baru yang dinaturalisasi kemudian masuk ke tim utama, tentu yang tidak dipanggil ya harus bisa legowo. Tentunya ini semua karena untuk kemajuan timnas, kita bisa tembus dari round 3, kalau bisa kita nggak masuk di rank 2, itu otomatis langsung lolos ke Piala Dunia. Nggak apa-apa kita bisa ketika kita bermimpi seperti itu supaya nggak repot-repot gitu ya, harus ke babak keempat. Kalau kita bisa langsung di babak ketiga kita lolos, ya kenapa tidak gitu. Buktinya kita mampu menahan imbang Saudi, menahan imbang Australia. Kalau besok di 2 pertandingan antara Bahrain dan, China kita bisa mendapatkan poin minimal yang satu seri dan satu menang, itu 4 poin tambahan, jadi kita punya 6 poin. Nah, dari 6 poin itu, lumayan untuk kita bisa kalau misalkan dapat full 6 poin ditambah 2 jadi 8 poin gitu ya. 8 ini, eee, di di 4 pertandingan ini udah cukup mewah gitu ya, untuk kita bisa merebut minimal 15, 16 poin, kita berada di rank 2. Tapi kalaupun misalkan, kita seri dan, menang sekali lagi ya, minimal nanti kita akan berada di rank, 3 dan 4 sehingga kita bisa lanjut ke babak keempat. Nah, di babak keempat ini, tim-timnya relatif, eee, sama kekuatannya gitu ya, sehingga peluang Indonesia bisa keluar dan menjadi, lolos ke putaran final Piala Dunia pun masih sangat besar. Belum lagi, PSSI saya juga menyimak statement dari Arya Sinulinga di channel YouTube-nya, bahwa akan ada beberapa pemain-pemain lagi yang akan dinaturalisasikan di tahap berikutnya. Mungkin ada 1, 2, 3 pemain lagi. Tentunya seperti yang menjadi permasalahan saat ini timnas adalah untuk di sisi, pemain depan gitu ya. Pemain depan yang, masih perlu dipertajam lagi. Daya gedor pemain depan ini untuk bisa meng-create peluang-peluang dan menjadi gol, ini perlu ditambah lagi, amunisinya gitu ya. Nah tentu sepertinya langkah yang akan dilakukan oleh timnas selanjutnya adalah menaturalisasi pemain serang gitu ya. Nah ini menjadi hal-hal yang cukup perlu kita, simak terus dan kita, apa namanya, ikuti terus update-nya, yang mana Eee, ini tentunya untuk kebaikan timnas dan timnas bisa lolos ke babak selanjutnya atau yang tentunya kita bisa berharap juga saat ini, kita bolehlah bermimpi bahwa Indonesia akan, eee, apa namanya, akan lolos ke Piala Dunia di 2026 ya. Itu aja teman-teman sharing dari saya terkait dengan kabar terbaru timnas. Dukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi-informasi. Saat ini kita sudah di 8.000 subscriber ya, 8.500 ini menjelang 9.000 nanti ke 10.000 mudah-mudahan bulan depan sudah 10.000 subscriber. Eee, ya pergerakan channel ini memang nggak terlalu cepat teman-teman, karena terus terang ya saya tidak terlalu fokus di sini gitu ya. Tapi saya senang, senang ngomong kayak gini. Saya senang sharing. Saya berharap sebetulnya ini tuh jadi tempat kita membangun komunikasi, saya punya keinginan ingin menyampaikan sesuatu gitu ya. Tentu sesuatu yang positif bukan yang sesuatu yang negatif ya. Dengan adanya channel ini maka memang tidak terlalu concern di sini. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih konsisten lagi untuk bisa sharing. Ini sudah 2 minggu, lumayan cukup konsisten setiap hari ada terus video. Saya nggak peduli ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, yang jelas, karena ingin niat berbagi, sharing, dulu juga sering sharing bisnis dan lain sebagainya macam, maka isi konten ini sebenarnya banyak bermacam-macam gitu ya. Baru kali ini aja menyentuh isu-isu politik dan sepak bola ya. Saya senang, politik dan saya juga senang, eee, nonton dan memperhatikan perkembangan timnas. Oke, itu aja. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.